warga, selamat datang di Bibir Sapa, bincang-bincang rumah sakit sayang pasien. Bersama saya Dr. Rizky Fauzi Rahman Mars, selaku dokter umum di RSUD Kabupaten Bekasi. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang menjaga kesehatan kulit bersamaan dengan diet yang sehat. Telah bergabung bersama kita Dr. Evi Arianti, SPDVE. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik Dr. Rizky. Alhamdulillah. Dan tidak kalah keren pula telah bergabung bersama kita Dr. Yuliana, spesialis gizi klinik. Bagaimana dokter? Sehat? Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah. Sesuai tema podcast pada hari ini, kita akan membahas tentang menjaga kesehatan kulit bersamaan dengan diet yang sehat. Di era sekarang ini dokter, banyak perempuan maupun laki-laki yaitu menjaga kesehatan kulit dengan penggunaan skincare, perawatan kulit di klinik kesehatan seperti itu. Nah, ini dok, teman-teman warga RSUD Kabupaten Bekasi ingin tahu bagaimana sih ciri-ciri kulit yang sehat itu? Oke, makasih Dokter Rizky pertanyaannya. Jadi sebetulnya bagaimana kulit yang sehat itu mindsetnya sesungguhnya bisa jadi beda-beda karena tergantung pada person yang bersangkutan, tergantung pada kultur, atau tergantung juga pada negara dan lain-lain. Tetapi ya intinya itu bahwa kulit yang sehat itu yang pertama yang harus diingat biasanya adalah ton warna kulitnya rata. Ya, ton warna kulit rata itu bukan berarti harus putih, harus bagaimana, itu tergantung dengan person yang bersangkutan, dengan pasien yang bersangkutan, tetapi warna kulitnya secara keseluruhan umumnya rata. Kemudian yang kedua, terhidrasi dengan baik. Terhidrasi dengan baik dalam arti kelembapan dan kekenyalan kulitnya terjaga dengan baik ya. Yang ketiga, kulitnya itu cenderung teksturnya itu rata. Jadi tekstur rata itu bukan berarti tidak bertekstur. Ada tekstur kulit kita secara alami kan sudah terbentuk teksturnya sendiri, tetapi dia sama, konsisten teksturnya. Jadi dia tidak dengan scar, tidak dengan pori-pori besar. Kemudian selanjutnya adalah bahwa tidak ada sensasi yang tidak normal di kulit. Jadi pasien tidak merasakan gatal di kulitnya, pasien nggak mengeluh ada sensasi kayak kesetrum atau justru mati rasa atau berasa nyeri, bengkak dan lain-lain pada area kulitnya. Kemudian secara keseluruhan juga tampak lebih cerah. Jadi tidak ada penumpukan sel-sel kulit mati sehingga suka terlihat bersisik, berkerut, kering dan lain-lain. Secara umum sih begitu Dokter Rizky. Oh begitu ya dok, berarti kalau ciri-ciri kulit yang sehat itu bukan hanya tentang kulit putih saja ya dok ya? Ya, berarti kita harus hitungkan tone-nya seperti apa dan kelembabannya seperti apa, seperti itu ya dok ya? Oke, nah gini dokter, nah selanjutnya dihubungkan kita ke gizi dokter. Jika kita hubungkan dengan diet dok, karena sudah banyak dok teman-teman warga RSUD Kabupaten Bekasi yang dia melakukan diet. Nah saat ini apakah diet yang salah bisa menyebabkan kulit yang kering atau yang tidak sehat dokter? Pada intinya sih kalau diet itu artinya kan asupan ya. Jadi artinya kalau misalnya dietnya memang salah ya pasti hidrasi kulitnya akan tidak sangat terjaga. Bahkan kekenyalan kulit yang seperti tadi Dokter Evi katakan juga pasti akan tidak terjaga karena diet itu harusnya tetap balance. Artinya well balanced diet untuk menghindari antioksidan, radikal bebas dan sebagainya yang akan merusak untuk kesehatan kulitnya. Seperti itu. Yang paling penting ya menjaga satu hidrasinya, kemudian antioksidannya dan menjaga ketepatan daripada tidak ada radikal bebas yang terurai karena kita diet yang salah, seperti itu. Oh berarti diet yang salah itu teman-teman di Kabupaten Bekasi mengiranya diet itu tidak makan gitu dokter ya, tapi banyak faktor-faktor tertentu yang menyebabkan diet yang salah, apalagi menyebabkan kulit yang kering gitu ya dok ya? Betul sekali dokter. Oke, nah setelah itu dokter bisa di-share nggak sih dok tips untuk diet yang sehat seperti apa yang biar kulit kita glowing, sehat, yang tetap lembab yang seperti dibilang oleh dokter Evi itu dokter? Oke. Buat warga Bekasi pada umumnya yang penting adalah saat diet yang sehat itu satu, perhatikan bahwa harus balance. Artinya semua komponen makronutrien itu sangat-sangat harus seimbang. Semua individu, artinya tidak satu diet tertentu akan sesuai dengan diet yang individu yang lain, itu sangat tergantung. Jadi sangat variatif sekali. Tapi yang pasti paling penting yang harus diperhatikan untuk kulit yang sehat adalah satu, perhatikan
Kalau kita senangnya adalah sebutannya warna pelangi dalam makanan kita. Warna pelangi itu artinya bahwa ragam makanan kita harus konsumsi, balance diet dan hidrasi kulit juga kita harus perhatikan, karena air juga merupakan salah satu yang harus kita perhatikan. Biasanya orang diet minumnya juga kurang. Jangankan orang yang diet, orang normal-normal aja intinya yang tidak melakukan diet pun biasanya kurang asupan minumnya. Itu hidrasi paling penting. Kemudian yang kedua, makronutriennya itu seimbang antara karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa, dan yang terpenting kalau untuk kulit adalah serat dari sayuran dan buah-buahan. Berapa porsi sayuran dan buah-buahan yang harus dikonsumsi? Minimal adalah 2-3 porsi per harinya. Itu harus kita konsumsi. Nah, yang disebut dengan warna pelangi adalah justru pada sayuran dan buah-buahan. Tidak hanya warna buah yang warna terang, tidak hanya sayuran yang warna hijau, harus tetap variasi. Karena tidak ada satupun raja daripada sayuran atau buah-buahan yang bisa mendominasi. Ini kulitnya jadi cakep karena makan jeruk umpamanya. Tidak seperti itu. Jadi memang semuanya harus sangat bervariasi. Seperti itu, Dokter Rizky. Berarti makanan memegang peranan penting ya dok ya terkait diet yang sehat itu ya, apalagi berhubungan dengan kulit yang sehat dok ya. Iya betul sekali Dokter Rizky, karena kalau misalnya kita salah, misalnya umpama nih kurang asupan minum, pastinya hidrasi kulitnya jadi kering, kurang sayuran atau buah-buahan, artinya antioksidannya akan antioksidan yang disusun oleh mineralnya dan vitaminnya itu akan sangat kurang. Jadi sangat disayangkan ketika kita melakukan diet justru kita kekeringan pada kulit kita. Jangankan kulit kering, bisa juga masa bebas lemaknya juga menjadi sangat turun. Nah itu biasanya tons dari kekenyalan kulit jadi sangat turun ya Dokter Evi ya. Jadi memang semuanya harus balance. Artinya tidak ada diet itu tidak makan, tetapi memperhitungkan yang dimakan dan memperhitungkan komposisi yang digunakan seperti itu. Oke baik dokter, telah banyak penjelasannya dokter seperti itu. Nah dokter, jika dihubungkan dengan kulitnya, dokter telah tadi dijelaskan oleh Dokter Yuliana tentang makanan banyak yang menyebabkan kulit yang kering, jadi harus kita imbangi dengan makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, dan itu bisa menyebabkan kulit yang kering. Nah pada saat yang warga-warga RSUD Kabupaten Bekasi yang sudah salah nih dok mengenai dietnya, habis itu kulit yang kering, apakah bisa balik lagi dokter ke kulit yang sehat seperti itu dok? Bisa, tentu bisa, tapi untuk merubah kulit yang sudah rusak jadi kulit yang sehat lagi, yang pasti waktunya tidak sebentar. Dan memang yang harus dirubah secara keseluruhan sih adalah habit ya, habit atau pola hidup ya. Jadi yang pertama itu harus rajin menggunakan skincare yang tepat. Maksudnya kalau kayak kita nih emak-emak nih ya pulang kerja nggak boleh pakai muka kotor gitu ya, turun dari kendaraan umum misalnya atau dengan makeup lengkap terus brek karena capek langsung tidur aja, itu nggak boleh. Jadi pada saat keseharian kita secara rutin harus melakukan pembersihan yang baik dan benar ya. Kemudian yang kedua, kalau bisa rutin lakukan eksfoliasi, tetapi tidak tiap hari. Eksfoliasi itu minimal ya 1 minggu 1 kali. Kemudian yang ketiga, betul kata Dokter Yuli tadi bahwa harus pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat, makanan yang berimbang ya Dokter Yuli ya. Tadi Dokter Yuli sudah jelaskan bahwa orang per orang, individu per individu itu kan kebutuhannya berbeda-beda. Ya, kemudian olahraga yang teratur, tidurnya harus cukup, hindari rokok, hindari alkohol ya. Kemudian lagi juga harus nih yang paling sering dilupakan, tidak boleh lalai menggunakan pelembab dan sunscreen atau tabir surya walaupun kita nggak keluar rumah. Jadi jangan image, saya kan nggak pakai dokter, orang saya nggak keluar rumah, nggak boleh begitu, karena di dalam rumah pun keseharian kita tetap butuh dan wajib menggunakan pelembab dan sunscreen. Yang terakhir jelas, lakukan perawatan, treatment rutin ke dermatologis terdekat di tempat Anda, tempat warga Bekasi semua. Baik dokter, nah tadi banyak sekali yang hubungannya tentang bagaimana diet itu disandingkan dengan kulit yang sehat, seperti itu ya dokter ya. Jadi bukan hanya cuman dari makanan aja, tapi kita juga harus menggunakan perawatan seperti itu ya dok ya. Karena memang perawatan itu penting ya, bukan hanya perempuan, tapi pria juga penting untuk merawat kulitnya seperti itu. Karena di hampir 90% di tubuh manusia itu menggunakan kulit ya dok ya, terlapisi oleh kulit seperti itu.
Oke, tapi tetap yang harus kita perhatikan makanan yang dikonsumsi itu harus dibatasi ya Dokter Yulia. Jangan terlalu banyak makanan-makanan yang seperti kacang-kacangan, terus minum yang tidak banyak seperti itu. Nanti malah kulitnya menjadi kering seperti itu ya Dok ya. Kalau minumnya kurang pasti akan menjadi kering kulitnya. Nah iya Dok ya, kalau misalkan kulit yang kering otomatis kulitnya tidak cerah, tidak ada tone yang bagus seperti yang Dokter Evi jelaskan tadi gitu Dok ya. Oke. Nah, untuk dari Dokter Evi Dok, untuk sarannya untuk warga RSUD Kabupaten Bekasi dan sekitarnya bagaimana Dok untuk sarannya menjaga biar kulit yang sehat dan tampak glowing seperti itu Dokter? Oke. Intinya adalah rutin melakukan perawatan keseharian yang sesuai aja sama kebutuhan kulit masing-masing. Jangan disamakan bahwa skincare yang saya pakai, perawatan yang saya kenakan akan sama misalnya dengan Dokter Yuli gitu, atau akan sama dengan Dokter Rizky, karena kebutuhan kulit setiap orang itu berbeda-beda. Jadi itu dulu yang harus dipahami sudah pasti. Untuk mengenali jenis kulit, untuk mengenali treatment apa yang tepat ya sudah tentu harus datang ke dermatologis tepat untuk akan memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan terhadap kulit kita masing-masing. Wah, hebat sekali ya Dokter Evi, memang sudah satu persatu dijabarkan tentang menjaga kulit yang sehat itu seperti apa ya Dokter ya. Nah, ini Dokter, jika di bagian gizinya Dokter, bagaimana Dokter saran-sarannya untuk warga RSUD Kabupaten Bekasi? Yang pasti yang harus diperhatikan untuk warga Kabupaten Bekasi pada umumnya, satu, perhatikan ketika Anda akan diet. Yang kedua adalah bahwa masing-masing individu memiliki kebutuhan yang berbeda. Jangan sembarangan untuk melakukan diet yang plan. Yang ketiga, perhatikan hidrasi kulitnya. Yang keempat, perubahan pola hidup harus dijaga betul. Jadi jangan hanya cuma makanannya aja, olahraganya juga harus diperhatikan. Yang pasti ya tadi, beberapa item seperti rokok dan sebagainya sebaiknya tidak atau dihindari sama sekali. Karena pasti untuk kita melakukan diet untuk sehat dan pola hidup sehat seperti itu. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan langsung dari dokter spesialisnya, yaitu bagaimana caranya menjaga kulit yang sehat bersamaan dengan diet yang sehat, begitu pula ya. Oke, jadi kulit yang sehat itu tidak melulu harus putih, dan diet yang sehat itu bukan berarti dia tidak makan, tetapi harus diimbangi dengan olahraga, dengan perawatan kulit juga. Itu dapat menimbulkan dia kulit yang sehat seperti itu. Terima kasih banyak Dokter Evi telah bergabung dan Dokter Yuliana telah bergabung. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini teman-teman dapat mendapatkan sedikit ilmunya dan akan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Tapi tenang saja teman-teman dan warga RSUD Kabupaten Bekasi, jika mengalami kulit yang kering atau ingin tahu bagaimana diet yang sehat itu, dapat dikonsultasikan bersama dokter kulit dan dokter gizi di RSUD Kabupaten Bekasi. Terima kasih banyak Dokter atas penjelasannya. Sampai jumpa kembali di Bibir Sapa selanjutnya. Dadah.